Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, di kesempatan pesan singkat kali ini, tema yang kita angkat adalah imannya ahli kitab. Artinya imannya Yahudi, imannya Nasoro itu seperti apa statusnya. Kenapa tema ini kita angkat? Karena banyak orang mengklaim, ngaku-ngaku, kemudian menjelaskan landasannya dari Quran, landasannya dari Sunnah. Orang yang tidak paham seolah itu benar. Padahal belum tentu orang yang menukilkan dalil-dalil Quran itu benar. Menukilkan dalil dari Sunnah itu benar. Kenapa? Karena Al-Quran ayatnya sebagian ada yang mutasabihat khusus, ada yang muhkamat khusus. Muhkamat khusus maknanya, itu lafadznya, itu maknanya, itulah tafsirannya, siapapun kesimpulannya sama. Mutasabih khusus adalah satu ayat serupa dengan ayat yang lain, yang fungsinya sebagai tafsiran. Ketika cuma diambil satu, padahal ada yang lain yang serupa, enggak digandengkan, nanti maknanya lain. Inilah kesempatan yang dipakai oleh orang yang hendak menyimpangkan. Supaya berkesan baik, ini ada dalilnya. Orang yang awam akan mengikutinya, padahal di sana ada kesesatan. Nah, ini alasan kenapa butuh kita angkat. Tujuannya supaya kita memiliki landasan yang kuat sehingga berjalan lurus, tidak gampang disesatkan dan bisa menjaga agama ini karena ada pihak yang merusak dan berdakwah itu nilainya luar biasa besar. Untuk membahas landasan hukum butuh kita baca dulu satu ayat ada di Al-Baqarah yang ke-62. Allah firmankan, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha walahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang Yahudi, sesungguhnya orang Nasoro, sesungguhnya orang Sabi'in. Sabi'in ini pecahan dari Nasoro. Disebut Nasoro cukup mewakili Sabi'in. Disebutkan semuanya, memang di masyarakat ada kelompok-kelompok itu. Barang siapa yang iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka beramal soleh, maka dijamin pahalanya di sisi Allah, mereka tidak terancam takut, mereka juga tidak susah. Tafsiran dari ayat ini. Orang Yahudi di masa Nabi Musa alaihissalam dan di masa agama Nabi Musa belum kesusul Nabi Isa,
artinya itu masih berlaku. Lalu imannya benar sebagaimana yang dibimbingan Nabi Musa, maka itu benar. Demikian juga orang Nasoro di masa Nasoro. Artinya di masa Nabi Isa dan Nabi kita belum muncul, memang Nasoro masih sah. Dan dia beriman dengan benar. Maka keimanan mereka sah. Demikian juga keimanan kaum muslimin di masa Nabi kita sebagaimana yang dibimbingkan Nabi SAW. Sehingga iman kepada Allah benar, iman pada hari akhir benar, beramal soleh juga benar, nah mereka mendapatkan fadilah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bagaimana imannya Yahudi, imannya Nasoro, imannya Sabi'in yang diterima di masa Nabi kita? Maka jawabnya harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita. Tidak boleh Yahudi mengklaim beriman dengan gayanya. Tidak boleh Nasoro mengklaim beriman dengan gayanya. Tidak boleh Sabi'in mengklaim iman dengan gayanya. Tidak bisa. Tapi Yahudi, Nasoro, Sabi'in imannya sebagaimana yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kok begitu? Karena Allah telah menjelaskan di Al-Baqarah juga 137, fa in amanu bimislima amantum bi faqad tadaw. Jika mereka beriman sebagaimana imanmu para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Berarti ada kriterianya. Karena Yahudi di masa Nabi kita, artinya anak turunnya, Nasoro, Sabi'in di masa Nabi kita, anak turun mereka menjomben Nabi kita. Yang itu harus mengikuti Nabi kita, tapi bila tidak, itu tidak diterima. Sebagaimana pesan Nabi SAW, Imam Muslim meriwayatkan. Waladi nafsi biyati laisa ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu bi risalati walam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun umat ini, entah Yahudinya, entah Nasoronya, tahu masaku diutus, tahu saya diutus, lalu tidak mengimaniku, sampai mati dia tidak mengimaniku. Tidaklah semuanya terjadi kecuali dia pasti sebagai penduduk neraka. Menjumpai Nabi kita kok enggak mengikuti, sampai mati enggak mengikuti, masih tetap mengklaim dengan gaya kemauannya, maka tidak diterima, makanya dia menjadi penduduk neraka. Itu tafsiran yang kedua, yang soleh itu sangat gamblang. Jadi imannya Yahudi, imannya Nasoro, imannya Sabi'in, yang mereka berada di masa Nabi kita telah mendapatkan dakwah, harus ikut. Bila mau, maka diterima, bila tidak, ditolak. Berikutnya, syubhat. Artinya, kata-kata mirip kebenaran tapi salah. Ini diusung oleh orang yang hendak membuat fitnah. Dibawa oleh mereka yang mengatakan semua agama itu sama. Karena mereka selalu mengungkapkannya, masuk surga tidak harus beragama Islam. Agama lain nggak jadi masalah. Mereka juga mengatakan kalau surga hanya diisi oleh orang Islam, Yahudi Nasrani nggak masuk, berarti kesepian mereka nggak betah, nanti pengen keluar karena terlalu sedikit. Atau bahasa-bahasa yang semisal, atau bahasa yang lain, semua agama itu adalah sama. Itu syubhat. Kata yang salah dikemas dengan dalil seolah benar, sehingga banyak orang yang tersesat. Ini selalu ada dari masa ke masa. Pernah ada lalu dicuci habis, mereka nggak bisa berkutik tiarap. Ketika orang lupa dimunculkan lagi untuk memakan mangsa. Sekarang pun juga demikian, itu diangkat-angkat, mungkin ketika sudah dikuliti habis, mereka tiarap, kapan lagi akan diangkat. Makanya kita harus tahu, karena mereka itu akan selalu muncul, karena memang mereka itu mencari waktu aman. Ketika umat lengah, mereka akan membuat pengerusakan. Dan itu lewat pendidikan atas nama Islam.
Sehingga bila orang itu tidak tahu akan jadi korban-korban mereka. Maka daripada itu, ini sengaja kita angkat tujuannya adalah untuk membentengi diri kita termasuk generasi ke depan. Karena penyesat-penyesat itu sungguhnya sangat banyak. Yahudi, Nasoro, Deka Bakarido dengan musyrik Yahudi. Musuhnya itu paling keras, program itu adalah pemurtatan. Jadi mereka itu tidak main-main. Programnya pemurtadan. Memang iblis itu begitu. Yang sumpah, fabi izzatika la'uwiyana majma'in. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Ya Allah, demi maha perkasamu, anatam akan saya sesatkan semuanya. Sumpahnya untuk berbuat maksiat. Ini mereka kerja keras untuk memakan korban. Tentunya kita wajib untuk jaga diri, membentengi diri kita, keluarga kita. Jangan sampai menjadi korban-korban mereka, termasuk kaum muslimin. Nah, demikian yang tersampaikan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.